Selamat pagi pemirsa, senang sekali Akurasi News kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Dinda Nursyafitri. Informasi terkini dan teraktual akan kami sajikan untuk Anda. Semua telah kami rangkum dalam Akurasi News. Kawasan kumuh menjadi permasalahan yang biasanya dihadapi di kota-kota besar. Perkembangan pesat suatu kota menarik minat masyarakat untuk mencari peruntukan. Sayangnya, masyarakat yang tidak mampu bersaing justru terjebak dalam masalah sosial yaitu kualitas hidup buruk di kawasan kumuh di tengah kota. Sikap pemerintah terhadap masyarakat bervariasi. Lalu, permasalahan terkait proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar, dan rumah yang tidak layak huni yang merupakan salah satu poin permasalahan dari SDGs kota dan permukiman yang berkelanjutan, perlu dibahas dan dipelajari lebih mendalam. Dalam bentuk ikut serta menyukseskan Sustainable Development Goals khususnya pada poin yang ke-11 yaitu kota dan komunitas yang berkelanjutan, tim akurasi melakukan penelusuran lebih lanjut terkait pemahaman dan kondisi nyata yang ada. Untuk menggali lebih dalam lagi, tim akurasi sudah mendapatkan pendapat dari narasumber. Narasumber kami Bapak Romi Setiawan selaku Pranata Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ada banyak faktor tentunya pasti terkait dengan peningkatan rumah tangga kumuh ini sendiri. Salah satunya adalah faktor ekonomi, yang kedua adalah faktor aksesibilitas terhadap pemenuhan 4 kategori tadi ya, air minum yang layak, sanitasi yang layak, terus cakupan kawasan rumah layaknya itu yang 7,2 meter persegi per kapita, dan kondisi dari bangunannya sendiri. Nah, kalau ngelihat dari kategori 4 tadi yang rumah tangga tidak layak huni atau kumuh itu sendiri, artinya kalau kita ngomongin air yang layak berarti tempat tinggal mereka ini ada di mana gitu. Pendapat saya tentang proporsi populasi ini kalau kita bilang di 2019 itu 13% dari jumlah penduduk Indonesia yang 270-an lebih juta jiwa, artinya hampir 15%-an ya. Penduduk kita itu tinggal di daerah kumuh, hampir di seluruh wilayah Indonesianya. Nah, kebetulan data BPS ini memerinci dari setiap provinsinya berapa persentasenya. Jadi mungkin datanya akan sangat gamblang. Itu yang pertamanya dari saya. Baik, dari adanya trigger-trigger dan faktor-faktor yang akan mendatangi kita ya Pak, pasti ada satu solusi terkait kasus tersebut. Dari pandangan Pak Romi sendiri, bagaimana solusi yang tepat untuk menangani kasus tersebut? Solusi yang tepat ada pada diri kita sendiri. Saya selalu percaya bahwa ini saya Muslim, jadi mungkin teman-teman yang Muslim udah klise nih mendengar ini. Masalah itu selalu dilahirkan bersamaan dengan solusinya, ya kan? Nah, jadi solusinya sebenarnya ada di diri kita sendiri gitu ya. Jadi kalau kita bedah dari 4 kategori yang tadi ya, layak, air minum yang layak. Bagaimana ini cara menciptakannya? Satu adalah kita harus mengedukasi nih masyarakat, terutama orang yang tinggal di bantaran sungai deh. Itu kan sumber air ya. Ini harus kita pahami nih bahwa sumber air, sungai, apapun itu sumber mata airnya, itu adalah hak milik bersama. Jadi jangan pernah ada keegoisan untuk orang yang di hulu itu mencemari, orang yang hilir kena dampaknya. Nah, untuk mendapatkan semua orang itu bisa mendapatkan manfaatnya, ya harus dijaga bareng-bareng. Nah, cara menjaga bareng-bareng apa? Mengedukasi. Masyarakatnya diajak untuk mengerti bahwa sumber mata air ini penting sehingga mereka punya kesadaran untuk bersama menjaganya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, terkait yang ini, sanitasi. Ini adalah PR besar. Penelitian-penelitian di Kalimantan tuh sekarang sudah mulai berkurang. Jadi kenapa? Akhirnya mereka sendiri merasakan akibatnya dalam tanda kutip. Mereka buang kotoran sembarangan, ternyata sungainya itu dicuci buat dipakai untuk mencuci pakaian dan mencuci piring gitu. Kuncinya adalah satu, edukasi, kedua adalah pemahaman dari masyarakat, yang ketiga adalah akses dan komitmen dari pemerintah. Kalau itu sudah sinergi, sudah bagus, ya semuanya insya Allah lah, ditambah dengan niat dan dukungan dari teman-teman dan seluruh masyarakat, insya Allah bisa kita hadapin lah, kita bisa selesaikan. Untuk menggali lebih dalam, tim akurasi telah berhasil mendapat informasi dari narasumber selaku warga yang mengalami kondisi nyata dari lingkungan dengan kepadatan penduduk. Baik, inilah cuplikannya. Meningkatnya kawasan kumuh perkotaan adalah dampak adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap konflik kemampuan dan kebutuhan akan hunian.
Penanganan kawasan kumuh dengan menggusur penduduk sering kali memunculkan masalah baru yang sama peliknya, sehingga perlu dicari alternatif penanganan dengan bantuan stakeholders dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan. Masyarakat permukiman kumuh di kota-kota besar seperti di Kota Bogor belum bisa diatasi dengan baik. Salah satunya adalah masalah permukiman kumuh di bantaran sungai, yaitu Kampung Rambutan, Kelurahan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Kampung Rambutan terletak tidak jauh dari kawasan Kota Bogor dan berada di Kecamatan Bogor Tengah. Tak banyak orang tahu, area Kampung Rambutan ini adalah kawasan padat penduduk. Di sini rumah-rumah berhimpit, bangunan yang ada didominasi bandengseng yang usang, dengan jalan gang yang kumuh serta sistem sanitasi yang buruk merupakan resep bencana. Baik, perkenalkan aku Dinda, Bu, dari ITB. Kalau Ibu sendiri namanya siapa? Siti Fatima, Siti Fatimah. Tinggal di Kampung Rambutan, RW RW 4. Untuk pertanyaan pertama, kalau menurut Ibu, rumah yang Ibu tinggali sekarang di RW 4 tadi itu apakah sudah layak huni? Sudah layak huni sih. Ya. Kalau jalanan dari wilayah perumahan di situ tuh, pemukiman di situ, apakah sudah layak juga akses jalannya? Akses jalannya layak untuk motor sih. Untuk motor ya. Motor aja. Jadi kalau untuk mobil dan lain sebagainya memang belum bisa. Kalau untuk ketersediaan air minumnya sendiri, apakah sudah tersedia dengan baik gitu sesuai harapan Ibu? Kalau boleh tahu itu sumbernya dari apa air minumnya? Air minum isi ulang. Isi ulang. Jadi nanti ada yang ngantar gitu. Kalau pertanyaan selanjutnya, untuk pengelolaan limbah sampah apakah sudah baik? Kalau sampah mah biasa taruh di depan rumah gitu ya. Nanti ada yang membawa. Oh, jadi Terus sistemnya kita sistemnya bayar per bulan. Hmm, Sebulan sekali bayar. kalau dari permasalahan secara keseluruhan, ada nggak sih di wilayah rumah Ibu kayak misalnya banjir atau ada bencana apa gitu, pernah nggak? Kalau banjir longsor sering, cuman yang dataran dekat atas sama pinggiran kali. Kalau saya dari rumah mah ke halaman 2 rumah. Jadi masih aman kalau saya. Kalau yang untuk daerah sana sering kena banjir. Kalau lagi gede. Kalau dari banjirnya sendiri itu emang sampah-sampahnya emang dari lingkungan situ atau ada kiriman dari daerah lain gitu? Kayaknya dari Mayoritas. lain. Soalnya dari sini mah udah nggak ada yang berani buang sampah ke sana. Jadi mayoritas emang kiriman ya dari Kiriman. daerah lain. Lalu pertanyaan selanjutnya, tadi kan Ibu sudah bilang kalau misalnya lingkungan rumah yang Ibu tempati sekarang itu sudah layak huni. Tapi ada nggak sih Ibu keinginan untuk tinggal di wilayah atau di lingkungan yang lebih baik gitu? Jadi kalau ingin mungkin dari kayak segi aksesnya biar bisa dilewati mobil juga gitu ya. Pengen sih, cuman belum ada rezekinya. Kalau niat mah pengen gitu. Pengen gitu ya. Iya, kayak orang-orang punya rumah sendiri gitu ya. Tapi belum ada rezekinya ya. Posisi Kampung Rambutan ini masuk ke dalam. Secara geografis, bila ingin ke Kampung Rambutan dapat dicapai dengan berjalan kaki melewati jembatan-jembatan yang menghubungkannya dengan tepian sungai. Akses untuk warga juga terbatas, tak lebih dari 2 meter saja yang hanya dapat dilalui satu kendaraan bermotor. Jika berpapasan dengan warga lain, mau tak mau satu pengendara harus mengalah. Soal sanitasi jangan berharap lebih baik. Beberapa warga masih menggunakan air dengan penyedotan secara langsung dari sungai. Persoalan air bersih, banjir, tanah longsor, sampah hingga ancaman berbagai penyakit adalah masalah yang harus mereka terima dan mereka hadapi setiap hari. Setiap warga tidak memiliki akses aman air minum yang tersedia. Warga mengaku sampah yang ada merupakan sampah kiriman dari daerah lain, namun mereka harus merasakan dampak dari hal tersebut, seperti banjir dan tanah longsor, yang seringkali menghantam rumah pinggir sungai tersebut. Selain rentan banjir dan tanah longsor, permukiman padat tersebut juga rentan saat terjadi kebakaran karena api yang cepat menyebar. Dengan Ibu Masni. Iya, anak Kalau menurut Ibu, rumah yang Ibu tempati sekarang itu sudah layak atau belum? udah Ya, lah. udah tercukupi. Iya, Ya. Kalau dari jalanannya Bu, aksesnya jalan gitu udah bagus atau belum?
di sini. Ibu ngurusin aja sendiri. Ngurusin sendiri ya? Berarti belum sesuai harapan ibu ya? Iya, jadi ada apa-apa juga ibu sendiri. Iya. Nggak ada bantuan gitu. Belum ada bantuan Sendiri aja. sendiri ibu. Ngurusin. Ya ini kan cuma jalan setapak, kayaknya cuma Ini setapak, ini dulu mah setapak ini, sekarang kan dibangun dari atas, pengusiran dari atas, jadi pindah ke bawah gitu. Di atas kan dibikin itu gedung-gedung. Oh ya, berarti dulu mah sebelum diusir-usir masih ada sampai sana-sana ya bu? Iya, cuman segini nih. Hmm. Jadi mah urugan aja ke sana. Motor juga susah sih bu, lumayan susah ya bu? Iya, Juga. susah gitu. Hmm. Kalau tadi kan emang dari akses jalan belum sesuai harapan ibu ya? Iya. Kalau dari ketersediaan air, Air ibu itu air biasa umum, ibu, pancuran. oh berarti nggak ada yang nganter kah atau gimana? Ibu Heeh. cai biasa aja, cai dari umum, sungai. sungai. Oh dari Itu di sungai. pinggir ada sumur. Oh gitu. Pada ya. ke situ air nyuci semua. Cuci kalau untuk di minum itu ntar tinggal Dari direbus. situ. Oh, Tapi yang ini kan dari liang-liang. kalau tadi kan dari jalan sama dari airnya. Iya. Tapi berarti kalau dari air itu ibu nggak ada kayak rasa kurang enak atau gimana gitu? Sesuai harapan ibu atau bu? Enggak, udah enak Udah kita di enak ya? sini. Iya, udah enak. Walaupun rumahnya pada kumuh, tapi udah enak, udah betah gitu Udah di betah. sini. Kalau dari pengelolaan limbah sampah, maksudnya dari sampah tuh ada yang ngambil kah atau ibu Ada. buangnya kemana? Gitu? Ada yang ngambil tiap pagi situ, taruh sana, Hmm. bayar tiap bulan 10.000. Oh tiap bulan 10.000. Iya, ada yang ngambil dia. Jadi ada yang ngekoordinasiin ya bu ya? Iya, Kalau dari permasalahan tadi kan sempat ada longsor ya? iya longsor dulu dari atas itu ya longsor ke bawah. Habis kalau di film mah ya udah dah, pada sedih ya, pada lari gitu habis semua. Terus ibu juga ngontrak di sana tuh yang dibongkar itu. Terus dibetulinnya pada sendiri-sendiri, nggak ada itu. Nggak ada bantuan. Jadi modal sendiri ibu. Udah sendiri. Masyarakat yang terjebak di kawasan kumuh di tengah kota seperti ini umumnya tidak dapat mengikuti perkembangan kota dari segi ekonomi. Permasalahan kemiskinan menjadi salah satu penyebab masyarakat miskin kota hidup dengan tidak teratur, yang menimbulkan meluasnya kawasan kumuh di suatu kota. Penghasilan serba rendah berpengaruh terhadap kualitas hidup mereka. Warga berharap pemerintah mempunyai terobosan baru untuk melakukan penataan lingkungan permukiman kumuh agar mereka bisa hidup lebih layak. Untuk itu, lingkungan permukiman kumuh yang cenderung meluas ini perlu untuk segera ditangani, seperti halnya yang terjadi di kota Bogor. Bogor merupakan tempat yang potensial untuk dijadikan daerah permukiman. Ini juga didukung dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, di mana Kota Bogor mempunyai fungsi sebagai kota permukiman, perdagangan, kota industri, kota wisata, dan kota pendidikan. Berita tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saya, Dinda Nursya Fitri bersama tim redaksi pamit undur diri. Tetap saksikan Akurasi News di jam yang sama hanya di Akurasi TV.